Oke, jadi untuk materi kuliah hari ini, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu environmental impact assessment atau apa sih namanya, analisis mengenai dampak lingkungan itu, secara umum seperti yang sudah saya sebutkan tidak hanya Indonesia loh ya, tapi yang namanya EIA atau Environmental Impact Assessment itu punya setiap negara akan punya aturan masing-masing, tapi tentu saja, apa sih namanya, konsep dasarnya itu rata-rata akan sama, langkah-langkah yang diambil, tahapannya itu juga biasanya sama. Nah, untuk minggu ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Sekarang kita sudah mulai meruncing sedikit ya. Kalau minggu lalu kita sudah melihat tinjauan apa itu EIA secara umum, untuk minggu ini kita sudah mulai masuk ke implementasi dari EIA yang di Indonesia. Jadi kita mulai dari yang dasarnya dulu, yaitu tentang dokumen lingkungan. Jadi, harapannya setelah selesai perkuliahan ini, Anda bisa menyebutkan kalau misalnya saya tanya, "Apa itu dokumen lingkungan?" Anda bisa menyebutkan, "Oh, dokumen lingkungan adalah ini." Kemudian juga, apa saja nih macam-macam dokumen lingkungan, yang paling utama dalam memperoleh izin lingkungan itu ada 3 macam dokumen lingkungan. Jadi kalau misalnya setelah selesai kuliah ini Anda bisa menyebutkan ketiga macam dokumen lingkungan tersebut, artinya sudah tercapai salah satu tujuan capaian pembelajaran kita. Kemudian juga, eee AMDAL itu posisinya bagaimana dalam pembangunan, kemudian juga posisinya apa, lalu peranannya apa, kenapa sih gitu loh, kok harus capek-capek pakai AMDAL segala. Kemudian juga nah, AMDAL itu adalah salah satu dokumen lingkungan, kemudian setelah apa sih namanya, AMDAL itu tidak hanya satu dokumen tok AMDAL saja, tapi ada beberapa dokumen yang masuk di dalam AMDAL itu tadi. Jadi dokumennya apa saja. Jadi, ini sekalian agak-agak warning sih ya, Dek, ya. Saya tidak tahu kemarin waktu mengambil mata kuliah ini sempat didiskusikan atau tidak dengan dosen PA-nya, tapi sekali lagi, jangan kaget kalau AMDAL-nya ini kita tidak terlalu banyak menyinggung reaksi kimia segala macam gitu loh. Ini lebih ke bagaimana implementasinya. Oke, jadi saya bilang warning, jadi kalau sudah mau mulai mempertimbangkan mau ngedrop mata kuliah ini, masih bisa loh deh, ini revisi KRS sampai tanggal 26 ya kalau nggak salah. Anyway, oke. Jadi dokumen lingkungan, kita masuk ke dokumen lingkungan dulu. Apa sih sebetulnya dokumen lingkungan? Dokumen lingkungan itu intinya adalah kita punya dokumen yang lalu menjadi pedoman bagi kita, and by kita di sini waktu saya ngomong kita ini seakan-akan kita nih yang punya aktivitasnya. Jadi pelaku aktivitas dokumen lingkungan itu adalah dokumen yang dibuat oleh si pelaku aktivitas. Ingat yang membuat itu pemrakarsanya ya siapa nih yang punya kegiatan ini, yang akan melakukan aktivitas ini siapa, yang akan melakukan kegiatan ini siapa, itu pemrakarsanya. Nah, si pemrakarsa ini akan harus memiliki yang namanya dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu sendiri adalah berkas-berkas yang merupakan pedoman bagi kita, si pemrakarsa ini pedoman bagi pemilik usaha atau pelaku kegiatan, pelaku aktivitas, agar mereka dapat mengelola dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitasnya atau usahanya atau kegiatannya, baik itu dampak negatif ataupun dampak positif terhadap lingkungan. Nah, ingat sekali lagi, yang namanya dampak, itu kan tidak hanya dampak negatif saja, tapi juga dampak positif. Jangan,
Jangan jadi orang yang terlalu pesimis, lalu ngeliat, "Oh ini pasti berdampak negatif bagi lingkungan semua." Enggak juga sih deh, bukan pasti ya, kalau kita mau jujur, kalau kita mau terbuka, kalau kita memang, eee, apa ya, transparan, kalau misalnya memang ada dampak positifnya ya itu juga harus dimasukkan gitu loh. Nah, sekarang dokumen lingkungan ini diperlukan kalau misalnya si pemilik usaha, pelaku kegiatan, atau pelaku aktivitas ini ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh izin lingkungan. Karena yang namanya izin usaha itu isinya macam-macam dan salah satunya adalah izin lingkungan ini. Nah, sekarang terkait dengan izin lingkungan, untuk dapat memperoleh izin lingkungan, ada dokumen lingkungan yang harus dibuat dan diserahkan oleh si pemrakarsa kegiatan atau pemilik aktivitasnya. Dokumen lingkungan itu sendiri ada 3 macam. Jadi pada saat kita ingin mengajukan izin lingkungan, saat kita ingin meminta izin usaha atau semacamnya, nah yang namanya ada 3 macam dokumen lingkungan. Yang pertama adalah AMDAL, yang ini apa sih ya yang akan kita bahas sampai akhir semester nanti, atau AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian juga tidak semua aktivitas itu wajib AMDAL. Seperti yang sudah saya sebutkan minggu lalu, dilihat dulu si aktivitas usaha atau kegiatannya ini skalanya seberapa besar, lokasinya ini di mana, kapasitas produksinya itu seberapa besar. Nah, kalau misalnya memang ternyata memenuhi kriteria yang wajib AMDAL, ya maka dokumen lingkungan yang harus diserahkan, yang harus dibuat dan diserahkan sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan, ya AMDAL-nya ini. Cuma tidak semua usaha atau aktivitas atau kegiatan itu wajib AMDAL. Ada beberapa aktivitas yang dianggap dampak yang dihasilkan itu tidak signifikan atau dampaknya bukan dampak penting atau dampak yang dihasilkan dianggap dampak yang terjadi akibat aktivitas tersebut dianggap sebagai dampak tidak penting. Nah, apalagi kalau usaha-usaha pada skala kecil segala macam ya, maka dokumen lingkungan yang wajib diisi, dilengkapi, dan diserahkan untuk memperoleh izin lingkungan itu adalah yang namanya UKL, UPL. Upaya pengelolaan lingkungan, K-nya ini dari kata kelola, jadi upaya pengelolaan lingkungan, dan UPL atau upaya pemantauan lingkungan. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata, usahanya adalah usaha skala rumah tangga gitu loh. Nah, kadang-kadang sudah tidak wajib AMDAL, kemudian juga tidak masuk di dalam skala yang mewajibkan untuk memiliki dokumen UKL UPL, maka dokumennya lalu adalah SPPL. Ada yang bilang SPPL, saya lebih suka SPPL, lebih singkat. Atau kalau misalnya mau singkatan yang betul-betul kata per kata, itu SPKPPLH, which is lebih rumit diucapkannya. SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Karena yang namanya suatu aktivitas atau kegiatan itu kan pasti
akan ada dampaknya terhadap lingkungan. Masalahnya cuma pada skala dan intensitas dari dampak itu saja. Apakah dapat kita kategorikan sebagai dampak penting yang kemudian juga intensitasnya sangat tinggi, maka itu wajib AMDAL, atau mungkin cukup UKL, UPL saja, atau dampaknya dianggap tidak penting, tidak signifikan, skalanya sangat kecil, intensitasnya sangat rendah, maka tidak wajib AMDAL, tidak perlu UKL, UPL yang terperinci, tapi cukup SPPL saja atau surat pernyataan kesanggupan si pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kalau AMDAL ini dokumennya bisa sampai beratus-ratus halaman, 300 halaman gitu. Saya pernah lihat dokumen AMDAL rumah sakit di Makassar, Satgas itu karena kan lengkap dengan peta segala macam. Nah, UKL, UPL ini tidak terlalu tebal, SPPL ini cuma 1 lembar surat pernyataan bermeterai, tapi tetap dianggap sebagai dokumen lingkungan. Nah, sekarang kalau misalnya jadi dokumen lingkungan yang diperlukan untuk memperoleh izin lingkungan ini tadi ada apa sih namanya? Ada 3 macam tadi kan ya. Ada AMDAL, UKL, UPL, ada SPPL. Yang namanya AMDAL itu kita lengkap melakukan kajian terhadap dampak penting hipotetik apa saja yang mungkin terjadi. UKL, UPL itu lebih ke bagaimana nih supaya karena yang masuk UKL, UPL ini kan adalah yang usaha-usaha atau jenis-jenis kegiatan, aktivitas atau usaha yang dianggap dampaknya itu skalanya tidak terlalu signifikan sehingga instead of AMDAL, tidak wajib AMDAL, tapi mereka yang penting mereka punya rencana untuk bagaimana caranya saya mengelola usaha saya sehingga dampaknya terhadap lingkungan itu kalau dampak negatif bisa diminimalisir. Kalau ini sudah ada kajian terhadap dampaknya, kalau yang AMDAL ini ada kajian terhadap dampak pentingnya, UKL itu cukup dokumen yang berisikan, oh saya punya usaha dan dalam usaha saya mau melakukan apa saja supaya kegiatan usaha atau aktivitas atau kegiatan yang saya lakukan ini dampak negatifnya terhadap lingkungan itu seminimal mungkin. Nah, kalau SPPL itu hanya berupa si pemilik usaha bilang, iya saya tahu nih, saya akan punya usaha dengan jenis usahanya adalah ini, kemudian juga skalanya sekian, kemudian dan saya pada dasarnya saya punya komitmen, saya berjanji saya akan komit untuk bersedia melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola dan memantau dampak yang ditimbulkan oleh usaha saya ini terhadap lingkungan hidup. Oke, jadi kapan pakai AMDAL, kapan kita mengajukan izin lingkungan itu pakai AMDAL, kapan kita pakainya UKL atau UPL, atau kapan pakai SPPL itu berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan sebentar, kalau nggak salah pakai aturan yang tahun 2012. Tapi itu akan kita lihat di pertemuan yang akan datang. Minggu depan baru kita bahas aturannya, nomor berapanya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya di antara kalian sudah ada yang sebetulnya punya cita-cita untuk jadi entrepreneur, mau punya usaha sendiri, saya dukung sepenuh hati saya, Dek. Tapi lalu mikir, wah artinya saya kalau misalnya mau diseriusin nih usahanya, saya kalau mengajukan izin usaha, artinya perlu pakai izin lingkungan juga ya. Ngapain sih repot-repot? Ya kan, ayo. Kenapa gitu? Bukannya kalau saya punya usaha sendiri ini justru akan meningkatkan lapangan kerja segala macam gitu. Tapi kenapa?
kenapa kayak kita mesti repot-repot pakai izin lingkungan segala? Kenapa pemerintah ini ngeyel bahwa supaya kami bisa granting izin bagi usaha Anda, kami perlu tahu dulu nih, kami perlu tahu dulu Anda yakin tidak bisa mengelola usaha Anda supaya dampak negatifnya seminimal mungkin. Kenapa? Gitu loh. Nah, pada dasarnya yang namanya izin lingkungan itu diperlukan supaya sebagai suatu komitmen bahwa usaha kita itu tidak hanya dapat kita kelola dari segi bisnisnya, tapi juga dari segi kita juga punya komitmen untuk mengelola dampak dari usaha kita terhadap lingkungan. Karena walau bagaimanapun juga yang namanya pengelolaan lingkungan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. Nah, jadi pada dasarnya kan gini, kita itu punya sumber daya lingkungan yang sangat beragam, sangat bermacam-macam, ya kan? Kemudian pada dasarnya kebutuhan masyarakat yang ngambilnya dari sumber daya lingkungan ini, diekstrak dari sumber daya yang ada. Kebutuhan kita ya, kita mengambilnya dari sumber daya yang ada di lingkungan kan. Nah, kemudian juga pada dasarnya pembangunan ini berusaha meningkatkan nilai daya guna dari sumber daya alam yang ada untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya kan? Pada dasarnya tujuan dari pembangunan yaitu tadi memaksimalkan, meningkatkan atau memaksimalkan nilai daya guna dari sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kita sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera. Nah, sekarang tapi kalau misalnya ada di antara Anda yang sudah pernah mengambil kuliah limbah industri dan pengelolaannya, semoga masih ingat ya bahwa yang namanya pembangunan itu kalau misalnya kita mau moving on further, kalau kita mau lebih komprehensif, seharusnya yang diterapkan itu adalah sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Ingat tidak, kalau belum ngambil LIDP, kalau belum ngambil limbah industri, mungkin tidak apa-apa. Masih, aduh apa sih bedanya antara pembangunan dengan pembangunan yang berkelanjutan? Bukannya kalau pembangunan itu ya pasti pembangunan yang berkelanjutan, belum tentu. Ingat, salah satu konsep utama dari sustainable development itu adalah intergenerational equity, ya kan? Kesetaraan antar generasi. Jadi dalam pembangunan, kalau dalam pembangunan kita mikirnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tapi kalau pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development, kita juga mikir, sumber daya alam yang kita inikan pada saat ini, yang kita kelola pada saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tapi kita juga berpikir gimana caranya supaya generasi yang akan datang, future generation, itu juga tetap dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber daya alam yang ada. Nah, tanpa pengelolaan lingkungan tanpa adanya pengelolaan lingkungan yang baik, maka akan sulit tercapai tujuan dari sustainable development ini. Kalau misalnya kita hanya melaksanakan pembangunan saja, di mana kita hanya terus-terusan mengekstrak, menggunakan, mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, tanpa kita kelola, kebutuhan masyarakat saat ini tercapai, tapi bagaimana dengan kebutuhan dari generasi yang akan datang?
tanpa adanya pengelolaan lingkungan yang baik, tujuan dari sustainable development ini itu akan sangat sulit untuk tercapai. Oleh karena itulah lalu disinilah posisi AMDAL. Posisi AMDAL termasuk juga izin lingkungan tadi. Izin lingkungan itu diperlukan untuk memastikan bahwa usaha atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan itu juga mempertimbangkan aspek pengelolaan lingkungan ini. Di sini posisi AMDAL. Dengan adanya AMDAL, itu adalah salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan itu juga menjadi salah satu bagian dari aktivitas tersebut sehingga dapat menunjang tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Itu posisi AMDAL di sana untuk memastikan adanya pengelolaan lingkungan yang baik sehingga tujuan dari sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan ini dapat tercapai. Oke. Nah, selanjutnya tadi definisi dari AMDAL sebagai salah satu dokumen lingkungan itu adalah kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Jadi yang namanya AMDAL itu adalah kajian usaha atau kegiatan yang kita rencanakan ini, dampak pentingnya terhadap lingkungan itu apa saja. Kenapa kajian ini diperlukan? Kajian ini diperlukan untuk mengambil keputusan atas penyelenggaraan usaha dan kegiatan tersebut. AMDAL ini adalah AMDAL ini diperlukan supaya pihak yang berwenang itu dapat memutuskan apakah usaha tersebut dapat diselenggarakan atau tidak. Nah, sekarang, tapi kenapa gitu loh? Ingat, kalian kalau misalnya pengen jadi saintis muda, salah satu yang harusnya kalian tidak boleh capek untuk nanya, itu adalah kenapa? Kok gitu sih? Kok bisa? Kenapa? Alasannya apa? Nah, kenapa untuk mengambil keputusan bahwa suatu usaha itu bisa diselenggarakan atau tidak, itu harus repot-repot pakai AMDAL segala? Kenapa untuk mengeluarkan izin, pemerintah untuk mengeluarkan izin lingkungan, pemerintah harus lihat AMDAL-nya dulu, atau atau UKL, UPL-nya dulu, atau paling tidak ada SPPL-nya dulu. Kenapa dokumen lingkungan tersebut diperlukan untuk mengambil keputusan itu? Nah, sekarang biasanya jam segini sih kalau sore-sore gini enaknya daydreaming ya, enaknya sambil berandai-andai. Jadi mari kita berandai-andai saja. Bayangkan saat ini Anda bukannya sedang menatap laptop, terkantuk-kantuk menatap laptop ataupun apa sih namanya layar HP Anda, tapi Anda itu lagi chilling aja di depan rumah. Lagi santai gitu, mungkin ada yang sambil main gitar, ada yang sambil minum kopi, ada yang sambil makan gorengan, atau mie ayam, atau pempek. Aduh, kenapa saya jadi pengen pempek ya? Nah, terus waktu Anda lagi bersantai gitu, tiba-tiba ada yang cuk langsung lari mendatangi Anda. Kemudian tahu dia ngomong, tolong saya perlu perlindungan Anda, pokoknya saya ini hidup saya sedang terancam, jadi tolong saya dibantu, saya mau sembunyi aja di rumah Anda. Anda masih bengong gitu, dia udah keburu masuk ke rumah Anda. Lalu tidak lama kemudian ada lagi yang muncul terus yang nanya, tadi ada yang lari-lari ke sini nggak? Eh, ada yang lari, ada yang mau sembunyi gitu nggak? Ada orang lainnya yang nanya ke Anda. Nah, yuk. Jadi sekarang coba saya sambil Anda pikirkan skenario-nya tadi. Sebentar ya. Saya balik ke ini. Buka Mentimeter-nya, terus
Kenapa yang mau bantu pukul? Ingat ini, apa sih namanya? Ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 6066119. Tolong ya, kekerasan bukanlah kunci. Saya masih bengong. Sama kalau saya juga kayaknya bengong. Ini kenapa sore-sore kayak gini? Kenapa penuh drama? Tidak cukupkah drama Korea saja di dalam hidup ini? Kira-kira apa nih yang akan Anda lakukan? Atau misalnya, saya kasih waktu sebentar ya, mungkin saya kasih waktu 3 menit kali ya. Start countdown. Kayaknya 1 menit. Kenapa kalian rata-rata? Rata-rata tipe yang kaget, bingung, segala macam. Tapi ya pada dasarnya itu adalah reaksi yang sangat manusiawi sih ya. Apa sih istilahnya knee jerk reaction. Oke, sebentar ya. Analisis mengenai dampak pengejaran, ya ampun Anda sebegitunya dengan mata kuliah ini ya, sampai ada analisisnya segala. Oke, nah ini ada masalah apa sih sebenarnya? Iya sih ya, mungkin kalau bengongnya sudah hilang, apa sih namanya? Kita tanya dulu ini sebenarnya ada masalah apa sih? Ada apa? Ada yang lihat situasi dulu ya. Mari kita diamkan dulu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Siapa tahu cuma prank saja. Minum aku. Tolong dong dikurangi minum AMDK-nya. Kan kita mau mengurangi sampah plastik. Kenapa nggak pakai tumbler aja? Bingung sebentar terus lapor ke mama lah. Kalau mamanya kayak mama saya yang malah ikut panik gimana dong? Oke. Saya sungguh tidak mengerti ini masuk emoticon-nya apa. Tidak mempersilahkan masuk. Iya sih ya, ini siapa gitu. Ujuk-ujuk langsung muncul aja. Oke, saya kasih waktu mungkin 1 menit lagi ya sambil kita melihat-lihat jawaban yang ini. Bergeser sedikit duduknya terus bilang ke yang nyari selama saya duduk sih. Anda kenapa masuk kimia sih? Kenapa nggak masuk ini aja, filsafat aja? Karena jawaban Anda sebenarnya benar sih. Panggil orang tua di rumah dulu, Bu. Ya, mungkin kalau orang tua bisa lebih bijaksana segala macam, nggak ya? Oke, ini kenapa? Oke. Menyenangkan suasana kali ya, kayak ya, bukan susasana gitu. Oke. 11 ikut sembunyi, ini yang ikut sembunyi. Terus kalian sembunyi bareng-bareng gitu. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawaban Anda semua. Sekarang kita coba lanjut ke sini. Sekarang bagi yang tadi sudah menjawab, oh saya bakal gini, saya kayaknya manggil ibu saya dulu, atau saya manggil pihak berwajib saja, atau saya geser duduknya, itu sungguh jawaban yang sangat berkesan, saya geser duduknya itu loh. Nah, kenapa Anda mengambil keputusan itu berdasarkan apa? Apakah hanya berdasarkan emosi sesaat? Atau Anda pakai logika, ini nggak mungkin orang ini tiba-tiba lari, kemudian ketakutan seperti itu pasti ada alasannya. Apa sih rasionalisasinya apa gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian juga atau mungkin Anda mengambil keputusan berdasarkan feeling Anda ini kayaknya ada yang nggak beres nih, kayaknya prank gini nih. Atau mungkin misalnya ngelihat yang lari masuk itu kebetulan cewek cakep gitu loh. Jadi intuisi Anda adalah langsung melindungi. Atau mungkin Anda tadi
ada juga yang bilang saya tidak mau ngapa-ngapain dulu, kecuali saya nanya dulu, ini sebetulnya kondisi ini sebetulnya seperti apa sih? Apa yang sebetulnya terjadi? Jadi gini ya, Dek ya. Dalam berbagai hal, pada saat kita mengambil keputusan, kita itu kadang-kadang kalau mengambil keputusan, lihat dulu kita mengambil keputusan berdasarkan apa? Rasional atau tidak nih? Logis atau tidak? Kita mengambil keputusan ini apakah cuma mengikuti kata hati kita saja atau kita berdasarkan data dan fakta yang ada? Buktinya apa nih? Kalau misalnya Anda pernah ngambil 16 personalities, kalau yang INT, biasanya kalau yang T, ada kan yang huruf ketiganya itu antara T atau F. Kalau T itu biasanya harus berdasarkan fakta dan logika, kalau yang F biasanya berdasarkan feeling aja. Nah, sekarang kembali ke amdal kita ini tadi. Kenapa kita repot-repot harus pakai amdal untuk mengambil keputusan? Karena keputusan yang diambil di sini ini harus dilakukan secara rasional. Harus ada dasar-dasarnya yang logis. Dasar yang logisnya itu apa, Dek? Data dan faktanya apa saja. Kalau misalnya tidak ada amdal, kita mengambil keputusan itu dalam gelap. Kayak kalau misalnya kita ingin kembali ke pelajaran bahasa Indonesia, bagaikan beli kucing di dalam karung, begitu dibuka isinya ayam. Ya kan? Nah, yang namanya AMDAL itu kan menyajikan, begini loh datanya, faktanya seperti ini. Kemudian berdasarkan masukan dari pihak-pihak yang terlibat, dari masyarakat yang ada di sekitar, faktanya seperti ini. Jadi berdasarkan data, fakta, dan masukan yang logis dan kredibel itulah, lalu Anda bisa menjadi salah satu pertimbangan utama untuk mengambil keputusan yang paling baik. Kalau sebagai saintis memang mengambil keputusan itu harus berdasarkan data. Oke? Terutama kalau untuk lingkup profesional sih ya, cuma kalau untuk personal ya beda lagi. Cuma yang namanya hal-hal semacam ini, apalagi yang menyangkut kehidupan orang banyak, menyangkut lingkungan hidup, itu diperlukan keputusan yang diambil berdasarkan data dan fakta, supaya keputusan yang diambil itu bisa logis dan rasional. Oke? Nah, jadi, ketemu undang-undang. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 32 itu Undang-Undang Nomor 32 pada tahun 2009 itu adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau pada tahun 2012 PP 27 nomor 2012 itu dulu adalah tentang penerbitan izin lingkungan. Sekarang kita kalau untuk izin lingkungan itu mengacu pada PP 24 tahun 2018 mengenai pelayanan izin usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem OSS atau Online Single Submission. Jadi kalau misalnya Anda jadi konsultan dan klien Anda membantu klien Anda, perusahaan yang ingin mengajukan izin usaha, pengajuan izin usaha itu sekarang bisa dilakukan melalui sistem yang namanya sistem OSS. Tapi sambil dicek lagi, pada PP 24 tahun 2018 ini, tidak semua izin usaha itu dapat diproses melalui sistem OSS ini. Jadi ada beberapa usaha yang tetap pengajuan izin usahanya itu dilakukan melalui sistem non-OSS. Nah, izin usaha kan macam-macam banget ya, cuma di sini kita akan fokus pada bagaimana izin lingkungan
itu dikeluarkan. Apakah sistemnya itu OSS atau non-OSS. Nah, kemudian dalam PP 24 tahun 2018 ini yang berkaitan dengan izin lingkungan itu adalah pasal 71. Pasal 71, jadi pasal 71 ini yang mengatur dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin lingkungan itu apa saja. Nah, sekarang terkait dengan sistem OSS dan non-OSS ini tadi, sebetulnya mirip aja sih, Dek. Cuma sekarang kalau misalnya berdasarkan kriteria di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Anda adalah usaha yang wajib AMDAL, sebentar. Kalau misalnya Anda termasuk dalam usaha, klien Anda adalah perusahaan yang aktivitasnya itu wajib AMDAL, dokumen yang perlu disertakan, yang perlu disubmit untuk memperoleh izin lingkungan ini ada 3 macam. Jadi ada KA atau kerangka acuan. Kerangka acuan, kalau sistemnya non-OSS itu namanya kerangka acuan. Kalau ternyata izin usaha Anda ini adalah untuk usaha yang pengajuannya itu masuk di dalam sistem OSS, namanya cuma ketambahan formulir di depannya. Formulir kerangka acuan. Kalau usaha Anda pengajuan izin usahanya melalui sistem non-OSS, namanya kerangka acuan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang sistem OSS, formulir kerangka acuan isinya daftar. Daftar formulir, jadi kita cuma mengisi formulir itu saja. Sementara kalau kerangka acuan namanya saja bukan formulir ya. Kalau formulir kan jelas ya diisi. Kalau kerangka acuan ini bentuknya uraian. Nah, tapi intinya sama. Isinya adalah andalnya kita ini nanti, analisis dampak lingkungan kita ini tadi, ruang lingkupnya itu apa? Ruang lingkup apa saja yang akan tercakup di dalam analisis dampak lingkungan yang kita lakukan. Jadi kerangka acuan ini, kalau misalnya Anda bikin proposal penelitian, ini adalah batasan penelitian mungkin ya, atau apa sih namanya? Sebentar, saya sambil mengingat-ingat naskah bimbingan saya itu, jadi ada yang namanya rumusan permasalahan penelitian. Kalau misalnya kita tidak punya KA, kita tidak punya kerangka acuan, ruang lingkup kita itu lalu akan terlalu luas gitu loh. Karena kita tidak tahu yang mau dianalisis apa saja, metodologinya apa saja, itu kita blank. Nah, kerangka acuan ini adalah pedoman kita waktu AMDAL nanti, adalah pedoman supaya saat kita melakukan AMDAL, kita tahu yang mau kita analisis ini apa saja, metodenya pakai apa, batasannya sampai di mana. Nah, jadi kerangka acuan ini istilah kata adalah proposalnya. Kemudian, selain kerangka acuan atau formulir kerangka acuan ini, dokumen kedua yang masuk di dalam AMDAL itu adalah andalnya atau analisis dampak lingkungannya ini, Kak, atau analisis dampak lingkungan. Nah, tadi kan kerangka acuan atau formulir KA atau si KA-nya ini tadi adalah proposal kita nih. Kita mau menganalisis apa saja, metodenya apa. Andalnya ini adalah dokumen yang melaporkan hasil pelaksanaan dari yang sudah kita propose di kerangka acuannya ini tadi. Paham? Jadi kerangka acuan itu seakan-akan, kalau kita lagi penelitian nih, kerangka acuan ini seakan-akan proposalnya, andal ini pelaksanaan penelitian berdasarkan proposal kita itu tadi. Jadi andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak-dampak penting dari rencana usaha
atau kegiatan kita ini tadi sesuai dengan formulir kerangka acuan atau kerangka acuan yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, aduh ini kenapa ketumpuk, nanti saya perbaiki deh. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ada kerangka acuan dan formulir kerangka acuan dan kerangka acuan ini tadi proposalnya, kemudian andal ini adalah pelaksanaannya, dokumen ketiga adalah RKL dan RPL-nya. RKL sesuai dengan namanya Rencana Pengelolaan Lingkungan, RPL Rencana Pemantauan Lingkungan. Jadi produk dari Anda, jadi waktu melaksanakan Anda, waktu kita melakukan analisis dampak lingkungannya ini tadi, kan kita jadi tahu, oh dampak yang sangat potensial, dampak penting, hipotetik yang paling mungkin untuk terjadi adalah ini. Kemudian skalanya seperti ini. Itu dimasukkan di dalam Anda. Nah, kemudian RKL ini adalah dokumen yang menunjukkan setelah kita tahu dampak yang mungkin terjadi dari aktivitas kita itu apa saja, bagaimana kita akan menangani dan mengelola dampak dari dampak yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas atau kegiatan kita itu tadi. Paham nggak? Jadi waktu Anda kita menelaah, kita mengkaji secara cermat dan mendalam tentang dampaknya ini apa saja, kalau sudah tahu, oh dampaknya ini, bisa nih kita kelola. Rencana pengelolaan kita itu masuknya di RKL dan RPL ini. Kalau RPL adalah rencana pemantauan lingkungannya. Pemantauan itu gini, pemantauan itu rencana pengelolaan lingkungan ini kan apa sih namanya? Bagaimana kita memanage, mengelola dampak-dampak itu tadi kan, bagaimana kita mengelola lingkungan dan usaha kita supaya dampak negatif itu diminimalisir, dampak positifnya kalau bisa diperbesar, dipertahankan, kalau bisa malah dimaksimalkan. Kemudian ada yang namanya RPL atau rencana pemantauan lingkungan. Kita pengen lihat pengelolaan kita ini kan harus dimonef nih, monitoring dan evaluasi. Kita harus memantau pengelolaan lingkungan yang kita jalankan ini benar nggak nih, berjalan secara efektif tidak nih, mencapai tujuannya tidak nih. Nah, itu dimasukkan dalam dokumen yang namanya RPL. Oke. Jadi pada saat kita pada saat kita menyusun dokumen AMDAL, ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah kerangka acuan atau formulir kerangka acuan, yang istilah kata adalah proposalnya kita untuk melakukan AMDAL. Kemudian dokumen kedua adalah ANDAL-nya, analisis terhadap dampak lingkungan dari usaha kita. Jadi kemudian dokumen ketiga adalah RKL dan RPL. Kita nggak bisa melakukan ANDAL kalau kita tidak punya KA. Karena ANDAL kita lalu akan sangat kemana-mana. Kita nggak bisa bikin RKL, RPL yang baik kalau kita tidak punya dokumen ANDAL. Karena bagaimana kita bisa mengelola suatu dampak kalau kita tidak tahu dampaknya itu apa saja, ditimbulkan dari mana, sebesar apa intensitasnya. Paham? Jadi bertingkat deh ya. Ada kerangka acuan atau formulir kerangka acuan, ada ANDAL, ada RKL dan RPL. Oke. Nah, untuk masing-masing ininya nanti isinya apa saja, kemudian juga pencakupannya segala macam, ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oh, sebentar, ini gambaran umumnya. Kerangka acuan atau formulir kerangka acuan itu menunjukkan isinya adalah rencana kegiatannya itu apa, pemrakarsa jenis kegiatannya apa, skala ininya
luas usahanya itu seperti apa, kapasitasnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian juga ini pentingnya, seperti yang sudah pernah kita diskusikan di awal-awal, yang namanya masukan dari masyarakat itu sangat penting. Kemudian juga dalam kerangka acuan ini lalu kita menyebutkan dampak penting yang akan kami kaji adalah ini. Penyebarannya itu akan terjadi seperti apa. Nah, kemudian juga di kerangka acuan, ini kita lalu menyebutkan untuk mengukur kondisi lingkungan hidup rongga lingkungan awalnya kami akan menggunakan metode seperti apa, kemudian juga dampaknya nanti akan kami lakukan akan kami identifikasi, akan kami kuantifikasi dengan metode macam apa, itu adanya di kerangka acuan semua. Jadi think of it as a proposal gitu loh, kayak kalian mau penelitian mengajukan rencana penelitian kalian ini kan dalam bentuk proposal penelitian kalian menyebutkan, saya akan meneliti aplikasi kitosan misalnya. Aplikasi kitosan kan macam-macam banget, kemudian kalian persempit, yang saya analisis ini-ininya, metode yang saya gunakan nanti begini begini begini. Nah, kerangka acuan ya itu tadi, proposal atas analisis dampak lingkungan yang akan kalian lakukan. Kemudian, analisis dampak lingkungannya adalah kalian sudah punya proposal, mari kita kerjakan proposal itu dalam bentuk ANDA atau analisis dampak lingkungannya ini. Jadi kita melakukan analisis dampak karena ingat nggak waktu minggu lalu kan kita memang berusaha mengidentifikasi semua jenis kemungkinan dampak potensial yang mungkin terjadi, tapi tidak semua ditreatment dengan sama. Hanya dampak-dampak penting hipotetik saja yang betul-betul kita fokuskan. Nah, jadi analisisnya ini dilakukan berdasarkan proposal kita ini tadi, rencana kegiatannya seperti apa, kan kita punya data di kerangka acuan itu, kita lakukan analisis. Kemudian juga kita melakukan analisis dampak lingkungan ini, kondisi lingkungan mula-mula sebelum ada kegiatan ini seperti apa sih? Karena ingat nggak minggu lalu apa yang dimaksud dengan dampak? Dampak itu adalah pergeseran atau perubahan dari kondisi awal. Kita nggak bisa dong mengatakan dampaknya seperti ini kalau kita tidak tahu baseline-nya seperti apa, kondisi lingkungannya mula-mula seperti apa, rona lingkungan awalnya itu seperti apa. Nah, kemudian kalau berdasarkan hasil analisis dampak lingkungan ini, lalu kita bisa menyusun RKL, RPL-nya. Yang lalu, RKL dan RPL ini adalah pedoman dari pemrakarsa kegiatan untuk mengelola dampak-dampak tersebut, entah itu dampak negatifnya ataupun dampak positifnya. Kemudian itu RKL. Kalau RPL, pemantauan, bagaimana rencana kita untuk memantau, untuk memonitoring usaha pengelolaan lingkungan kita itu berjalan dengan baik atau tidak. Oke, jadi itu bedanya ya, KA, ANDAL, RKL, RPL. Nah, kemudian ini saya sampaikan di sini karena di belakang-belakang sekarang ini kan kita lebih fokusnya ke pembahasan tentang AMDAL ya, UKL, UPL, SPPL itu sudah tidak banyak kita singgung-singgung lagi. Tapi untuk pengetahuan saja, yang namanya UKL, UPL itu formatnya kalau untuk izin usaha yang di-submit melalui sistem OSS ini sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang ada pada lampiran 3 itu sudah ada formatnya khusus. Tapi kalau misalnya jenis usaha kita adalah usaha yang pengajuan izin usahanya itu tidak bisa melalui online submission system atau non OSS, maka formatnya mengikuti peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2012 yang ada pada lampiran 4.
Isinya apa saja? Isinya ya biasalah ya, si pemrakarsa yang punya kegiatan ini siapa sih? Alamatnya gimana supaya gampang dicari? Rencana usahanya seperti apa? Kemudian juga dampak lingkungannya itu apa saja? Kemudian juga, nah ini, eh, dalam UKL UPL ini juga kita sebutkan kalau misalnya kita memang memerlukan izin-izin PPLH, itu izin apa saja yang diperlukan. Dan itu juga biasanya mengacu berdasarkan dampak lingkungannya ini. Surat pernyataan SPPL itu. Jadi SPPL itu harus dimasukkan juga ke dalam UKL UPL. Daftar pustaka, lampiran, segala macam lah ya. Kalau sekarang jenis dan izin PPLH. Apa itu PPLH? Izin PPLH atau izin untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu antara lain ada 12 macam yang paling umum. Ada izin untuk membuang air limbah ke air, ada izin untuk memanfaatkan air limbah untuk diaplikasikan ke tanah, kemudian ada penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan seterusnya. Oke? Mungkin ada usaha yang memerlukan sampai 12 macam ini, ada yang mungkin lah apa sih namanya, kegiatan saya tidak pakai B3 segala macam kok, ya artinya kan tidak perlu mengajukan izin PPLH untuk yang nomor 3 sampai dengan nomor 7 ini. Atau misalnya, usaha saya kan tidak menghasilkan limbah cair, jadi ya Anda tidak perlu mengajukan izin PPLH yang nomor 1 dan nomor 2 ini misalnya. Izin mana yang kita perlukan akan sangat tergantung pada nature atau jenis dari usaha kita ini tadi. Oke? Next one. Nah, SPPL. Seperti yang saya sebutkan tadi, SPPL ini adalah dokumen lingkungan yang paling sederhana. Apa sih namanya? SPPL ini cuma 1 lembar. Kemudian formatnya sudah ada yang OSS, ada yang non OSS. Kalau OSS itu, kalau misalnya izin usaha kita termasuk yang di dalam OSS, itu berdasarkan peraturan Menteri nomor sekian. Tapi pada intinya, yang namanya SPPL atau surat pernyataan kemampuan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, itu si pemrakarsa atau pemilik usaha ini menyatakan bahwa kami menyatakan bahwa kami bersedia untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup atas usaha yang kami miliki ini. Ini belum saya ganti, sekarang meterai 6.000 udah nggak ada ya. Sekarang paling ganti jadi 10.000 deh meterainya. Oke, itu tadi. Formatnya juga ini bukan kayak gini loh, maksud saya bukan pakai gambar-gambar kayak gini ya, sesuaikan dengan lampiran yang ada di peraturan menterinya ini. Oke. Ya, kita cuma sejam hari ini kuliah, tapi artinya kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan. Mungkin ada yang perlu saya ulangi, atau ada yang belum jelas, atau ada hal lain yang mau ditanyakan? Sebentar. Nah, jadi kita cek dulu yuk. Tadi tujuan pembelajarannya 1, mahasiswa dapat menjelaskan definisi dokumen lingkungan. Apa itu dokumen lingkungan? Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin lingkungan yang pada dasarnya merupakan pedoman bagi pelaksana usaha untuk mengelola dampak positif dan dampak negatif dari dampak positif dan dampak negatif atas lingkungan dari usaha yang dia lakukan. Oke, kalau kalian masih ingat itu, cek. Mahasiswa dapat menyebutkan macam-macam dokumen lingkungan. Tadi ada 3 macam deh. Apa saja dokumen lingkungan? Ada AMDAL, ada UKL UPL, ada SPPL. Kapan pakai AMDAL, kapan pakai UKL UPL, kapan pakai SPPL, itu tergantung apa? Tergantung pada jenis dan skala usahanya.
Ada aturannya nggak? Ada peraturan menterinya. Minggu depan akan kita bahas di dasar hukum mengenai pelaksanaan AMDAL. Kalau bisa menyebutkan 3 macam itu, capaian pembelajaran kedua tercapai. Kemudian yang ketiga, posisi AMDAL dalam pembangunan tadi apa? Untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha atau aktivitas itu tadi tetap memperhitungkan, tetap mempertimbangkan, tetap memasukkan pengelolaan lingkungan sehingga dapat membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Peranan AMDAL diperlukan untuk apa? Apa peranannya? AMDAL ini merupakan suatu kajian yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan suatu usaha. Kenapa kok repot-repot pakai AMDAL untuk mengambil keputusan? Karena dari AMDAL ini kita lalu punya data dan fakta, fakta dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang diambil memang betul-betul logis dan rasional, kredibel, dapat dipertanggungjawabkan. Itu peranan AMDAL. Kemudian dokumen hasil kajian AMDAL. Ada apa saja? Ada 3 macam dan itu saling menopang. Dokumen hasil kajian AMDAL itu ada kerangka acuan atau formulir kerangka acuan kalau sistem OSS. Kalau non OSS namanya kerangka acuan atau KA saja. Kemudian setelah kerangka acuan ada ANDAL, ada dokumen ANDAL-nya sendiri atau analisis dampak lingkungannya. Kemudian dokumen hasil kajian AMDAL yang ketiga adalah RKL dan RPL. Oke, kalau 1, 2, 3, 4, dan 5 Anda bisa memahami, artinya tidak sia-sia Anda ikut kuliah hari ini. Capaian pembelajarannya sudah terpenuhi. Oke. Jadi tidak sia-sia saya ngomong 1 jam sampai suara saya seperti Reza Artamevia. Terus kalian generasi yang nggak kenal Reza Artamevia lagi. Oke, baiklah. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absennya diisi. Nanti PPK-nya juga akan saya upload. Kalau misalnya ada hal lain yang ingin ditanyakan, tapi misalnya males nanya kalau lagi kayak gini, atau baru kepikir pertanyaannya waktu sore-sore lagi mandi gitu, tiba-tiba kepikiran apa gitu ya, ya biasa ya lah ya, kadang-kadang kita dapat inspirasi itu di tempat-tempat yang sungguh tidak terduga. Atau mungkin pas lagi mancing, tiba-tiba kepikir, silahkan tanya entah di pertemuan selanjutnya atau nanya ke saya di WA apa gimana. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Mudah-mudahan benar-benar ikut, atau mungkin ada yang sudah tertidur di depan layar laptopnya, ya nggak apa-apa sih, memang jam segini susah. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.